Untuk yang 5 menit, ya, ini T-nya ya 5 menit, ini I intensitas. 10 menit gimana? 10 menit berarti kembali lagi tadi. Kalau yang pakai penggaris, cari yang penggarisnya 10 menit. Kalau yang pakai alat bantu gini ya di ungroup kemudian digeser. Nah, tipsnya ya, hintnya, tipsnya ya. Biasanya kalau di situ yang maksimum 5 menit, juga yang 10 menit di situ. 15 menit di situ, sekitar situ ya. Kecuali ada lagi yang lebih besar ya. Itu ya tipsnya ya. Jadi kalau dari 5 menit jangan geser dulu, cek dulu di situ gitu. Jangan digeser dari kiri dulu. Harusnya dari kiri dulu, cuman tipsnya itu biasanya kalau sudah intensitas maksimum 5 menit, 10 menitnya juga di situ biasanya begitu. Oke, ini dilurusin lagi ya. Ini garisnya gini, kemudian ini 10 menit dilebarin. Setelah dilebarin ya, di grup lagi. Nah, ini dicek dulu 10 menitnya ya. 10 menit ini ya, dicatat ya. Nggak harus selalu pas garis. Maksudnya gimana? Ini kan pas garis ya. Ini kan pas garis nih, pas garis kotak. Artinya 10 menit itu bisa begini ya. Garisnya bisa di tengah sini. Boleh. Lagi udah saya jelasin nih. Banyak yang baru join juga nih. Yang 10 menit itu ya, itu nggak harus pas garis. Nggak harus begini terus tiba-tiba begini ya. Enggak ya. Tapi begini bisa. Ini yang ada garisnya ya. Nggak harus begini terus. Tapi seperti ini bisa. Dan seperti ini juga bisa. Tahu nggak maksudnya? Siapa Mbak? Berarti pokoknya kan itu selanya sudah sesuai skala gitu ya Pak? Betul. Oh Ya, siap. jadi nggak harus dari pas garis 10 ke ketemu 10, nggak harus. Dan itu kebanyakan banyak yang memahaminya bacaan yang ada di banyak tadi itu memahaminya harus 10 ke 10 enggak ya. Karena namanya intensitas itu kapanpun itu durasi. Durasi itu kan pasti kan namanya hujan kan nggak bisa diatur. Harus dari jam 5 lewat 10 sampai jam 5 lewat 20. Enggak. Bisa aja dari jam 5 lewat 13 sampai dengan 5 lewat 23 bisa aja kan. Tadi ya, alam itu dia nggak teratur. Jadi nggak bisa diatur pas. Jadi boleh begini, boleh begini, boleh begini ya. Sama antara yang 1 jam juga gitu. Jadi yang 1 jam itu nggak harus dari jam 17 ke 18. Bisa aja dari jam 17 lewat 10, lewat 20, lewat 15, lewat 13, lewat 17. Makanya tadi penggaris itu ditarik dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena dia continue kiri ke kanan. Nggak patah-patah, nggak begini. Nggak gini. Tapi harus ditarik begini. Ya, dilihat. Oke, sekarang yang per 10 menit. Biasanya tadi yang 5 menit juga yang maksimum 10 menit. Cek aja di sini. Nah, di sini kita lihat nih. Tadi kan 6,8 ya. Dari sini sampai sini 6,8. Kemudian dia agak naik nih. Nah, agak naik ke sini. Naiknya berapa? Naiknya cek lagi. Oh, naiknya 0,2. 6,8 tambah 0,2 7. Sekarang cari, ada nggak jangka waktu 10 menit yang dia lebih dari 7 ya? 7 dari mana nih? Dari ini ke sini 6,8 tambah naik sedikit 0,2. 6,8 tambah 0,2 7. Cari ada nggak? Carinya pasti yang ke sini dong. Nah, kira-kira di sini lebih nggak? Oh, ternyata ada nih. Ada. Adanya dari mana? Dari 0 ya, langsung ke 10 ya. Ini ada nih. 0 langsung ke 10. Ada. Berarti 10 lebih dari 0,7. Ada nggak kira-kira yang memungkinkan lebih dari itu? Gini, nggak ada, nggak bisa gitu ya. Ini nggak bisa juga. Kemudian ini juga nggak bisa juga. Tadi ya. Berarti yang paling maksimal adalah 10. Tulis di sini 10. Untuk waktu 10 menit ya. Time 10 menit ya.
maka intensitas maksimumnya ada yang sampai 10 mm. Gitu ya. Lagi. 15. Bikin lagi di sini. Jangan digeser dulu. Biasanya yang maksimumnya itu mengikuti terus. 15 berarti dipasin di, misalnya ini yang kosong ya, biar gampang. Ini dan inilah lebih dikit. Nah, ini lebih sedikit. 15. Kemudian di grup lagi ya. Tadi kan di sini. Nah, 15 nih. Seputar ini nih. Jadi makin rapat garis yang ke-10 ini, artinya intensitas di situ makin tinggi. Jadi fokus kita tuh di sini dulu. Karena sisanya kan renggang ya. Ini renggang, ini cuma 1. Terus ini ada lagi 2 cuman agak renggang. Ini rapat. Ya di sini ya. Rapat. Jadi ini dugaan kita di sini, intensitas yang tinggi. Nah, carilah yang tinggi ini. Tadi kan 10 udah dapat. Nah, 10 udah dapat. Kalau kita lebihin ke sini, 10-nya dapat 10,1 ya. Ini 0,1 udah naik sedikit. Kemudian kalau kita ke belakang sini ada, nah ini ada nih lebih. Ini 10 ditambah 1, 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 ya. Ada 2,4 di sini. Jadi 10 ditambah 2,4, hitungnya dari atas nih. Ini kan 1, ini 2, ini 1, 2, 3, 4, 2,4. 10 tambah 2,4, 12,4. Ada nggak yang lebih dari itu? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada. Oke. Jadi yang paling banyak itu, yang paling maksimum adalah 12,4. Untuk waktu 15 menit, yang paling maksimum adalah 12,4. Komanya ditulis ya. Jadi jangan sampai nggak ditulis. .4. Letaknya di mana 12,4? Letaknya di sini nih. Nah ini. Letaknya di sini. Ini full dari 0 sampai 10. Kemudian ini ada 2,4 ya, sampai sini merahnya dikit. Nanti kan halaman aslinya kan dia kan garisnya kan kecil ya, kayak lidi gitu ya. Ini kan agak tebal karena buat di zoom. Oke. Sampai sini bingung nggak? Bingung apa nggak? Belum, Mbak. Ya, masih bingung, Pak. Bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Di mana bingungnya? Maksimum. Ikutin lagi ya. Ikutin dulu ya sekali lagi ya. 5, 10, 15, 30 menit. 30 menit. Berarti 30 menit. Ini kalian bawa dulu nih. Di sini pasin ini 14.00, kemudian ini di ungroup. Geser agar ini 10. Ini kan 10 menit, 20 menit, 30 menit. menit ini di grup. Nah, digeser-geser gini. Jadi jangan pindah dulu ya. Pindah, tetap aja di tempat yang tadi. Yang paling rapat. Apa namanya? Lidinya ini ya, anggap aja lidi lah ini. Paling rapat lidinya ini. Kalau kita tarik dari sini, ini ada 10, kemudian ini ada berapa nih?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tapi ini 6,9. Jadi ini ada 16,9, kemudian ini nambah 0,1 di sini. 0,1 di sini ada kecil. 0,1. 6,1 tambah 0,1 tambah 6,9, 7 tambah 10, 17. Ada 17. Geser lagi. Dapat nggak yang lebih bagus? Nah, ini berkurangnya banyak. Berarti yang paling maksimum di sini. Gimana cara ngukurnya? Ini ke sini 6,9. 6,9 tambah 10. 16,9 tambah 0,1. Isinya 17. Untuk yang intensitas 20 menit, isinya 17,0. Izin Pak, mungkin 30 menit Pak. Oh iya 30 menit ya. Kan 20 menit ya, 30 menit tadi. Salah. 30 menit. Oke. Ya, caranya gitu ya. Dan seterusnya sampai yang 12 jam. 12 jam gimana? Ya lebarin aja 12 jam. Penggarisnya lebarin. Ini di ungroup dulu ya. 12 jam itu berarti dari jam 12 sampai jam 24. Lebarin lagi. 12 jam. Kemudian digeser-geser lah. Digeser-geser. Sinilah. Nah, ini ada berapa sepanjang ini? Hitunglah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan dari 0 ya. Gampang hitungnya kalau dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 50. 50 di sini ada 1 lebih, 1,5. 51,5. Ada nggak yang lebih dari 51,5? Cek lagi di sini. Misalnya di sini. Nah. Di sini kan masih ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lidinya, 50. Cuman yang ini masuknya dari 1,1. 50 dikurang 1,1. 48,9. 48,9 ditambah sisanya di sini. Di sini ada 2,6. 48,9 tambah 2,6. Berarti ada 51,6. Tadi kan 51 setengah, sekarang 51,6. Ya ini lebih besar. Berarti ngambilnya yang ini. Jadi kalau kalian jumlah antara ini dengan yang tadi pertama, itu lebih besar yang kedua. Bedanya hanya 0,1 tapi lebih besar. Besar dikit jadi lebih besar. Yang dipakai yang itu. Di sini ada nggak? Kalau tarik garis ke sini kayaknya nggak mungkin karena ini ada nggak hujan di sini. Ya, kalau ditarik garis ke sini pasti dia lidinya jadi berkurang kan? Ini 1, 2, 3. Jadi yang memungkinkan itu ke sini nih, yang paling maksimal. Nah, ini paling maksimal ini. Begitu seterusnya. Maksimal ya 12 ya. Ya 12 jam. Maksimal. Intensitas maksimal. Nah, biar kalian nggak bingung, cobalah itu. Kan tadi udah saya kasih. Bikin kayak punya saya nih. Ini kalian bikin nih, ini kalian bikin, pindahkan ke Excel. Kalian buat nih, pindahkan ke Excel. Kemudian tadi itu kalian isi lah ini tanggal 12 November 2020, bikin simulasi. Kan sebagian sudah tadi di sini kan. Filenya ada di grup itu. Setelah jadi semuanya, kemudian ini ada tanggal dan intensitas maksimum dalam 1 bulan ya. Disebutin tanggal berapa, intensitas maksimumnya berapa gitu. Ya, tanggalnya di atas, intensitas maksimumnya di bawah ini. Tanggal itu doang ya, sebutin itu doang.
Misalnya tanggal 17, intensitas maksimumnya 51,8 gitu. Jadi ya, yang ini ya. Yang ini tanggalnya di atas nih, tanggalnya di kolom yang ini. Tanggalnya di kolom yang ini sebutin. Tanggalnya bisa beda-beda ya. Hujannya kan beda-beda. Kemudian intensitas maksimum dalam durasi itu nih, durasi 5 menit berapa, 10 menit berapa, 15 menit berapa, 30 menit berapa. Oke. Ini juga, ini jumlah, ini di jumlah, curah hujannya di jumlah per jam. Kemudian ini yang maksimum berapa? Maksimum per jam. Kalau di sini bukan intensitas ya. Di sini dia hanya ukur dari jam sekian sampai jam sekian. Ini jumlah curah hujan 24 jam. Ini isinya maksimumnya berapa? Kalau sudah, lihat halaman 2. Ada form B. Form B ini kita memasukkan hujan dari OBS sebagai faktor koreksi. Ngerjakannya gimana? Ngerjakannya dari sebelah kiri bawah dulu nih. Kiri bawah nih ada nih. Faktor koreksi. Tulisannya jelek banget. Ntar buka yang lama dulu. Ada form A, form B nggak di sini? Nah, ada nih. Yang dikerjakan di form B itu dibaliknya ya. Form A tadi, baliknya form B. Kerjakannya yang di kiri bawah dulu. Kiri bawah itu apa? Kiri bawah itu di sini ada tanggal, ada jumlah pengukuran OBS, kemudian ada jumlah pembacaan pias. Nah, ini tadi yang saya bilang nih. Kalau piasnya tanggal 12, maka OBS-nya itu harus sama dengan yang tanggal 13. Kenapa? Karena OBS itu dibaca, ditakar. Ya, tanggalnya adalah tanggal dibaca dan ditakar. Kalau pias itu tanggalnya tanggal dipasang. Pias yang kalian cabut itu tanggal dipasang. Tahu nggak? Jadi kalian giniin dikit, tabelnya kalian geser dikit. Tadi kan tanggal 12 nih. Tadi jumlah curah hujannya berapa sih? Jumlah curah hujannya 56. 56. Maka saya tulis di sini 56. Nih, jumlah pembacaan pias 56 tanggal 12. Terus ya. Kenapa? Nggak ada. Kemudian jumlah pengukuran OBS dari data OPS. Yang tanggal 13, bukan tanggal 12. Yang tanggal 12 berarti dari tanggal 11 kemarin. Yang tanggal 13 berapa? 58 misalnya. OBS-nya 58. Pembacaan piasnya 56. Dapatlah faktor koreksi. Ini dibikin satu garis ya. Yang disesuaikan OBS-nya. Jadi yang tanggal 13 digeser aja ke atas. Faktor koreksinya adalah pengukuran OBS dibagi pengukuran pias. Misal, sini saya tulis di sini nih. Ini di-record kan ya? Nggak di-record ya? Siap di-record, Pak. Di-record kan? Kok nggak ada bacanya record ya? Saya di hostnya sudah ada kok, Pak. Oke. Jadi curah hujan dari OBS itu misalnya 58 mm. Kemudian curah hujan Helman ya atau pias ya. Pakai tanggal ya. Kalau nggak pakai tanggal nanti bingung. Tanggal 13 berarti dia ditakar tanggal 13. Mana ya? Nah. Pias dipasang
tanggal 12. Nah, bedanya itu ya. Curah hujan OBS itu ditakar tanggal 13, kalau Pias itu 12. Itu dibuat satu tanggal. Digeser, yang digeser mana OBS-nya berarti. Nah, ini dibuat satu tanggal. Yaitu tanggal 12 pada form A dan B. Pada form B ya. Kalau form A nggak ada penakar hujan OBS-nya. Pada form B. Hujannya berapa tadi? Hujannya ada 56. Dari mana? Dari atas tadi. 56. Kemudian dicari faktor koreksi. Bawah. F faktor koreksi di form B ya, sama dengan CHOBS dibagi ya dengan curah hujan di Helman, di Pias. Ya, di Pias lah ya, teman. Nah, gitu ya. Faktor koreksinya itu ya. OBS dibagi dengan Pias. Jadi 58 dibagi 56 berapa? 1,03 Pak. Ya. 58 dibagi. Wah, mau ketik ini. 58. Nggak mau ya? Hilang ya. Delapan dibagi 56. Satu koma 03 ya? Siap Pak. 1,03. 1,03. Ditulisnya di mana? Tulis di sini. Tanggal itu ya. Jadi setiap hari itu faktor koreksinya berbeda-beda. Tanggal itu. Tanggal lain beda lagi ceritanya. Setelah dapat faktor koreksinya gimana caranya? Maka yang di form A tadi dikali dengan faktor koreksinya. Yang ada di form A ini yang udah kalian isi tadi, ini semua dikali nih. Yang jumlah hujan tiap jam ini dikali dengan faktor koreksi, semua dikali. Kalau yang strip gimana ya? Strip tetap strip. Strip mau dikali faktor koreksi berapapun tetap strip. Kemudian setelah dikali dipindahkan ke sini. Nah, ini adalah jumlah hujan tiap jam kali faktor koreksi. Ini sudah dikali dengan 1,03 tadi. Dipindah ke sini. Dipindah, kemudian ini dijumlah. Dan ini intensitasnya, intensitas maksimumnya dikali faktor koreksi lagi 1,03. Ditulis di sini, kemudian ditulis tanggal dan intensitas maksimum. Tanggalnya berapa, intensitas maksimumnya berapa. Gitu. Ya ini jumlahnya, jumlah faktor koreksinya, ini maksimum faktor koreksinya. Ini rata-rata ya, rata-rata faktor koreksinya berapa, ini maksimumnya berapa. Sehingga nanti jumlah 24 jamnya akan sama dengan yang di OBS. Akan sama nih. Jadi jumlah ini akan mengikuti. Ya ini kan kalau dikalikan dengan Helman kan, Helman kali Helmannya kan akan hilang, diganti dengan CHOBS. Misalnya 56 dikalikan dengan 1,03 hasilnya 58. Jadi setelah dikali hasilnya akan ikut ke sini. Gitu ya.
Jadi form A itu sebelum dikoreksi, form B itu setelah dikoreksi. Gampangnya gitu. Dan setiap hari ini koreksinya berbeda-beda. Makanya saya bilang tadi ngerjakan ini tingkat kerumitannya tinggi, sebaiknya tidak dikerjakan sekaligus satu hari, karena kalau satu hari itu matanya nanti bisa melihat orang itu kotak-kotak. Saya udah pernah nyobain kok ngerjain sehari itu ya. Itu ngelihat semuanya untuk kotak-kotak semua itu. Ya, karena begini ya, kotak-kotaknya gini. Ini kalau di scan bisa kalian zoom ya. Bayangin kalau nggak di scan itu pakai kaca pembesar itu. Apalagi nggak ada kaca pembesar, aduh, susah. Nggak ada alat bantu tambah susah. Dan sungguh sayang sekali ya, karena ini lumayan sulit membacanya. Jadi banyak yang tidak dibaca dan banyak yang salah baca, sehingga datanya tidak terpakai. Sayang sekali. Sayang sekali. Untuk itu jangan tanya kenapa Indonesia sering banjir. Di datanya aja nggak. Jadi kita kurang peduli terhadap data. Banjir itu kan perlu solusi kan. Sekarang Jakarta dibangun gorong-gorong kecil banget, gorong-gorong itu. Anak kucing aja nggak bisa masuk ke dalam gorong-gorong tuh, saking kecilnya. Gotnya itu kecil-kecil banget. Gimana nggak banjir ya? Kan dia kan harus dihitung tuh. Intensitas maksimum itu ada perhitungannya. Artinya, nih misalnya di sini ya, misalnya nih. Selama 30 menit dia 17 mm. Artinya kita harus menyelamatkan ini nih, 30 menit 17 mm. Misalnya ketemu ini intensitas yang paling sering turun di bulan Januari. Artinya dalam setengah jam, kalau kalian punya lahan 1 meter, yang turun itu 17 liter air. Kemudian Jakarta ini berapa juta kilometer? Berapa ribu juta, berapa miliar liter air yang harus dialirkan selama 30 menit. Itu ada hitungannya semua. Ada hitungannya semua. Nah, si pembangun ini mau ngebangun itu gitu. Cuma datanya nggak ada. Adanya data OBS doang. Ataupun salah baca. Ataupun nggak lengkap. Ya kalau di Kemayoran pasti ada kan. Tapi kan kita kan Jakarta kan luas, nggak hanya di Kemayoran aja. Katakanlah di mana? Di apa tuh yang sering banjir tuh? Kampung Pulo ya? Kampung Melayu ya? Jakarta Timur tuh. Kan nggak ada stasiun di situ. Nggak ada stasiun pengamatan. Kalau saja di situ ada Helman dan dari zaman Belanda itu dicatat, dikerjakan dengan benar, ya itu pasti gampang. Oh, ternyata gorong-gorong itu perlu sebesar ini. Gitu. Jadi nggak tebak-tebakan. Gorong-gorongnya sebesar apa ya? Kira-kira aja lah. Akhirnya begitu. Asal bisa masuk. Asal bisa masuk orang lah misalnya. Kan sekarang tuh. Nah itu pertanyaannya itu cukup apa enggak kan? Nggak ada yang tahu. Ya pokoknya kalau dicoba itu banjir berarti digedein lagi ntar kapan-kapan. Kalau nggak dicoba ya udah cukup aja gitu. Berarti kan tebak-tebakan ini yang bikin negara ini tidak berkembang dengan semestinya. Jadi kalau dalam prinsip bernegara itu, jadi tidak ada negara gagal, itu nggak ada. Negara itu hanya ada salah pengolahan aja, pengelolaannya salah. Nggak ada negara miskin, negara terbakar, nggak ada. Ada negara salah mengelola, ada. Sama dengan manusia ya. Kalau itu tidak ada kelainan genetik, nggak ada kelainan genetik ya, dan nggak ada gangguan jiwa ya, itu nggak ada manusia bodoh, itu nggak ada. Bodoh itu nggak ada. Yang ada salah pengelolaan. Siapa yang salah ya? Diri kalian sendiri. Salah mengelola diri sendiri. Artinya apa? Artinya belajarnya harusnya 40 jam, tapi ternyata cuma 2 jam. Ya. Salah mengelola diri sendiri ya.
Jadi gitu ya. Jadi manusia itu bukan ada manusia bodoh, nggak ada. Adanya manusia yang mismanagement. Jadi kalau kalian mau menata kesuksesan ya memang nasib kan, tapi kan tetap aja harus ada faktor dari kitanya, usahanya ada. Kalau udah nanti berusaha menata tapi nasibnya masih nggak mujur, ya udah takdirnya dia. Tadi ya. Jadi kalau saya prinsipnya gitu ya. Tidak ada orang yang bodoh atau gagal. Yang ada hanya salah menata aja. Tatanan salah. Jadi kalau salah menata ya, kalau kita nggak punya konsep penataan ya, misalnya apa namanya manajemen yang bagus, itu kita dikasih uang 100 miliar itu kan habis itu. Habis. Saya punya saudara dulu ya. Jadi saudara saya ini ada apa ya, hitungannya masih kakek saya. Ada kakek saya orang Sumatera Utara, ada hitungannya punya bank. Banknya itu punya 2 zaman Soeharto ya. Punya bank 2. Saking kayanya itu, kaya sekali. Pokoknya garasinya aja sebesar rumah gitu. Kampus ini mungkin rumahnya mungkin sebesar gedung A kampus ya. Kalau dipikir-pikir ya. Gedung A dan pelatarannya itu besar sekali. Ada di Sunter ya. Karena ketidakmampuan dia manage anak-anaknya ya. Hartanya tidak bersisa, sedikit pun nggak bersisa. Sejengkal pun nggak ada artinya sekarang. Sejengkal pun nggak ada. Artinya apa? Artinya tanahnya dijual, anaknya nggak tahu kemana gitu ya. Ya itu tadi ya. Pengelolaan ya, manajemen itu yang dia bisa manage bank itu, tapi begitu dia meninggal tidak bisa manage anak-anaknya itu. Yang paling penting itu. Kayaknya kalian juga gitu, harus sadar dari sekarang. Oh, kalau kemarin-kemarin saya itu misalnya nggak paham tentang ini, sekarang saya harus punya manajemen waktu yang baik. Ya, untuk apa? Untuk pertama, gimana caranya bisa lulus dengan nilai yang cukup memuaskan. Gitu. Nggak perlu mengejar yang tertinggi, tapi memuaskan. Cara bekerjanya baik gimana? Punya plan. 10 tahun mendatang tuh saya mau jadi apa? Gitu. Apa saya mau jadi peternak? Mau keluar dari PNS? Apa mau jadi pedagang? Apa mau jadi kepala UPT? Atau mau jadi kepala BMKG? Jadi apa? Gitu bisa aja. Jadi staf ahli menteri, staf ahli gubernur, harus punya planning seperti itu gitu. Ya, kalaupun meleset-melesetnya nggak jauh dari itu gitu. Kayak dulu saya waktu lulus tuh ya saya kan bukan termasuk yang 3 besar, jauh dari 3 besar juga ya. Tapi saya menata agar gimana caranya, karena saya sudah dikasih kelebihan. Kelebihannya apa? Walaupun saya bukan 3 besar, tapi saya penempatannya bareng dengan yang juara umum. Itu menurut saya anugerah tuh. Saya penempatan bareng dengan yang juara umum ya, juara umum nomor 1 ya. Bareng satu stasiun. Artinya saya berpikir bahwa Tuhan memberikan saya kesempatan untuk belajar. Yang tadinya D3 itu tidur di kelas tidur. Nah, saya itu tidak pernah marahin orang yang tidur di kelas, nggak pernah. Karena dulu saya juga tidur. Jadi tidur di kelas itu tidak mengganggu. Daripada kalian ngobrol, mendingan kalian tidur di kelas, nggak apa-apa. Kalau ngobrol kan mengganggu saya nerangin, mengganggu teman yang lagi dengerin gitu. Tapi kalau kalian tidur itu nggak apa-apa, hak kalian sendiri. Dulu saya tidur soalnya, jadi saya nggak pernah ada tidur cuci muka, nggak pernah. Silakan aja tidur. Jadi saya belajar, terus saya berpikir, wah, saya nanti mau S1-nya itu di daerah aja gitu. Terus S2-nya mau coba tugas belajar lah. Tugas belajarnya nggak usah tinggi-tinggi lah, di UI aja lah, yang dekat dengan Jakarta gitu. Saya terapkan bener-bener ya. Karena nggak ada kesempatan untuk kuliah di daerah, artinya ya karena kan saya kan harus membackup pekerjaannya itu kan. Ya akhirnya S1-nya itu di STMKG ya, D4-nya kan. Ya malah lebih bagus ya. Nggak perlu bayar kan. Nggak perlu bayar, malah dibayar kan.
Dulu kan D3 ya adanya. Kemudian rencananya S2 mau di UI, ternyata malah dapatnya di Birmingham. Ya nggak kepikir juga. Nggak pernah berencana saya keluar negeri juga, nggak pernah. S2-nya mau di UI aja. Ya itu kan harapan kita kan. Harapan kita adalah kalau meleset itu melesetnya yang bagus gitu. Meleset dari target, ya melesetnya yang bagus. Targetnya itu cuma di UI. Ternyata S2-nya dikasih kesempatan yang lain. Ya. Intinya apa? Intinya kalau kita punya cita-cita itu memang ada kekuatannya ya. Ada kekuatannya cita-cita itu ya. Kekuatannya itu karena kalian kepingin hal itu, jadi kalian berdoa, berusaha dengan hal itu. Nah, kalau di Klimat ini ada juga ya. Ada juga yang, ini saya cerita orang lain ya. Kalau cerita saya mulu kan ya. Di kelas itu biasa saja. Bahkan ketika sidang skripsi itu saking takutnya dia, nervousnya itu udah pingsan dia. Ada itu. Nggak pernah diperhitungkan. Jadi dia itu, kalau saya nilai, cita-citanya besar, tapi kemampuannya dia belum besar. Dia hanya punya ambisi yang besar, kemampuannya belum besar. Kemudian dia mungkin di penempatannya itu dia sadar, dia menyesuaikan dengan kemampuannya. Akhirnya dia mulai menata pelan-pelan. Kemarin itu ke saya minta rekomendasi untuk sekolah ke US ya. Dan diterima di Fulbright ya. Diterima. Dengan bahasa Inggris yang saya sendiri meragukan bahasa Inggrisnya itu ragu sekali ya. Diterima. Tapi akhirnya nggak jadi diambil. Kenapa? Karena disuruh berangkat oleh KBMKG ke Reading, Inggris. S2 di sana juga. Jadi bayangkan ya. Yang ketika saya tahu dia itu pas D4 tuh diketawain temennya ya. Ya karena ambisinya besar tapi kemampuannya tidak sebesar itu. Akhirnya dia sudah mulai memanage dirinya. Sekarang dia memilih ke US atau UK, bayangin. Dua-duanya diterima, tinggal milih aja. Akhirnya dia milih UK. Ke Reading. Reading itu termasuk yang paling bagus untuk ilmu meteorologi, klimatologi. Ya who knows ya, kalian mungkin sekarang ini sering gilang ya, sering ngulang ya ujian. Tapi kalau kalian menata dengan baik, nggak ada yang tahu kedepannya gimana. Ya, pilihan di kalian. Nasib itu kalian yang pilih di awal itu ya. Kalau hasil itu urusan takdir, urusan Tuhan itu belakangan. Kalian mau memanage dengan baik atau enggak? Kalian mau asal-asalan atau tidak? Itu di tangan kalian. Cuman kalian yang mampu jawab kapan kalian harus manage itu dengan baik. Itu aja dari saya ya. Kita minggu depan UTS tentang form yang sudah diajarkan. Terima kasih. Kita ketemu lagi ntar siang jam 1:30. Siap, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.